menggunakan itu kitab yang mukhtasar ini, kitab yang dasar-dasar ini, maka dia akan bisa menguasai disiplin ilmu tersebut. Seseorang yang ingin ingin menguasai ilmu aqidah, maka dia menghafal kitab Aqidatul Awam misalnya. Seseorang yang bisa atau ingin menguasai ilmu fikih, maka dia menghafal Matnul Ghayah wa Taqrib, atau yang terkenal dengan matan Abi Syuja Taqrib. Orang yang ingin menguasai ilmu nahwu, maka terlebih dahulu dia menghafal matan Al-Ajurumiyah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Wa ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga untuk bisa terus untuk hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita belum akan memasuki pengajian kitab yang kita rencanakan, yaitu pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan sebutan matan Abi Syuja. Insyaallah akan kita mulai pada hari Rabu yang akan datang. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam 2 hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang keutamaan ilmu dan ulama agar kita lebih bersemangat di dalam menempuh jalan menuntut ilmu agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Rawahul Baihaqi. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama yang pokok, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ketika dikatakan wajib bagi setiap muslim, artinya wajib ain, fardu ain. Karena jika wajibnya itu tidak bagi setiap muslim, tetapi bagi sebagian muslim, artinya jika telah dilakukan oleh sebagian muslim maka yang lain tidak berdosa, disebut fardu kifayah.
Ketika Nabi mengatakan fardhotun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, artinya dia fardhu ain. Setiap orang yang muslim, apakah dia itu laki-laki, apa dia itu perempuan, apakah dia itu profesinya sebagai orang biasa, sebagai petani, pedagang misalnya, atau dia pejabat, pegawai negeri, presiden, menteri, gubernur, bupati, pak camat, pak lurah, pak RT, atau siapapun, kalau dia muslim, maka dia wajib untuk mempelajari, wajib untuk menuntut ilmu agama ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, al-ilm dalam hadis ini tentu tidak semua ilmu. Karena jika yang dimaksud adalah semua ilmu dan itu menuntutnya, hukumnya adalah fardhu ain, tentu itu akan memberatkan bagi umat Islam. Padahal kita mengetahui bahwa karakteristik dari ajaran agama Islam itu mudah, tidak sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Artinya ajaran agama ini pada dasarnya adalah mudah. Nah, itu alasan yang pertama, bahwa kata al-ilm dalam hadis talabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin, al-ilm di situ bukan semua ilmu. Nah, karena jika yang dimaksud adalah semua ilmu, maka itu akan memberatkan umat Islam. Kenapa? Karena ilmu itu jumlahnya sangat banyak. Ilmu agama saja jika dipelajari oleh seseorang sepanjang hidupnya, sepanjang apapun umurnya, itu tidak akan selesai dipelajari. Itu masih ilmu agama secara umum, apalagi kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya selain ilmu agama. Bahkan satu ilmu saja, misalnya ilmu bahasa Arab misalnya, itu kalau dipelajari sepanjang hayat kita, itu juga nggak akan ada habisnya. Itu masih satu ilmu. Misalnya ilmu aqidah dipelajari sepanjang hidup kita, artinya secara detail, maka itu juga tidak akan habis. Umur sudah habis, ilmunya belum habis untuk dipelajari. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika setiap ilmu itu wajib dipelajari, maka orang Islam nggak sempat untuk ke pasar, nggak sempat untuk ke tokonya, ke sawahnya, karena waktu dihabiskan untuk menuntut ilmu saja itu sudah nggak cukup umurnya untuk mempelajarinya. Karena itulah maka kata al-ilm dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhotun ala kulli muslim, di sini bukan seluruh ilmu. Ini juga ditunjukkan oleh lafaz al-ilm yang berbentuk ma'rifat, yang ada alnya. Jadi Rasulullah tidak bersabda talabu ilmin tanpa al, tetapi Rasulullah bersabda talabul ilmi. Kalau isim nakirah ilmun itu berarti umum, talabu ilmin berarti menyangkut seluruh ilmu secara umum. Tetapi ketika ilm di sini dimakrifatkan dengan al talabul ilmi, maka ini menunjukkan bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu adalah ilmu tertentu, ilmu yang tertentu. Hadirin rahimakumullah, ilmu yang tertentu itu ilmu apa?
Nah, tentu yang dimaksud di sini karena ini yang bersabda adalah Rasulullah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap sahabatnya. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada setiap sahabatnya itu adalah ilmu yang fardu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena ketika Rasulullah itu mensabdakan bahwa ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim, maka pasti Rasulullah mengajarkannya kepada setiap muslim untuk menggugurkan kewajiban setiap sahabat ketika itu. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu mengajarkan ilmu nahwu kepada setiap sahabatnya? Jawabannya tidak. Bahkan ilmu nahwu zaman Nabi belum ada. Sebagai sebuah qawaid dalam bahasa itu belum ada. Apakah Rasulullah itu mengajarkan ilmu bahasa Arab kepada setiap sahabat? Tidak. Kalau kepada setiap sahabat tidak. Apakah Rasulullah mengajarkan mustalahul hadis, usul fikih kepada setiap sahabat? Jawabannya juga tidak. Apakah Rasulullah mengajarkan ilmu hadis kepada setiap sahabatnya? Jawabannya juga tidak. Tetapi apakah Rasulullah mengajarkan ma'rifatullah ma'rifatur Rasul? Apakah Rasulullah mengajarkan untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul? Jawabannya iya. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada setiap sahabatnya mengenal Allah dan Rasul? Iya. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada setiap sahabatnya tata cara wudhu? Iya. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada setiap sahabatnya tata cara sholat? Iya. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada setiap sahabatnya perkara-perkara yang wajib dan haram bagi setiap muslim? Jawabnya adalah iya. Maka itulah yang dimaksud dengan al-ilm dalam hadis ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yaitu apa? Yang pertama, dalam pokok-pokok akidah. Ini yang ilmu fardu ain. Ilmu dalam usulul akidah, pokok-pokok ilmu akidah. Meliputi apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Rasulullah juga dengan mengetahui sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang taharah. Ilmu tentang taharah, tentang bersuci, tentang tata cara wudhu, tentang tata cara tata cara menghilangkan najis, tentang tata cara mandi wajib, tentang tata cara menghilangkan najis. Ini taharah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang ahkamus shalah, tentang masalah sholat, tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, tentang rukun sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini ilmu fardu ain. Kemudian yang ketiga ahkamus siyam, hukum-hukum tentang puasa, hukum-hukum tentang puasa. Itu juga diajarkan kepada setiap sahabatnya. Sedangkan ilmu tentang zakat, haji, maka itu diajarkan oleh Rasulullah kepada setiap sahabatnya yang telah berkewajiban untuk melaksanakannya. Yang disebut ini kemudian disebut dengan ilmu fardu ain inda wurudis sabab. Jadi ilmu fardu ain itu ada dua. Ilmu fardu ain yang wajib dipelajari filhal, seketika, nggak boleh ditunda-tunda. Siapapun kalau sudah baligh maka dia harus
sudah mempelajarinya, yang sudah harus wajib diajarkan oleh wali, orang tua daripada anak kecil, ketika anak itu berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz, dan harus sudah dipahami ketika anak itu sudah baligh. Itu namanya apa? Ilmu fardhu ain yang fil hal, wajib dipelajari fil hal. Kalau sekarang masih ada seseorang yang belum tahu tentang ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, tentang masalah thaharah, tentang masalah sholat, hari ini dia sudah baligh, sudah dewasa, sudah tua, kok belum tahu ini, maka nggak bisa dia mengatakan besok saja saya mempelajarinya, minggu depan saja saya mempelajarinya, tahun depan saja kalau sudah longgar saya mempelajarinya. Nggak bisa. Filhal, dia harus mempelajarinya secara langsung. Karena penundaan belajar ilmu ini berarti dia akan menambah dosa. Kalau dia menunda, misalnya minggu depan saja saya belajar tentang sholat, artinya dia nggak akan sholat dalam 1 minggu itu. Padahal sholat 5 waktu wajib. Sedangkan dia sudah mukallaf yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Sedangkan seperti misalnya hukum tentang haji, tentang zakat, tentang ahkamun nikah misalnya, itu wajib juga dipelajari oleh setiap muslim, tetapi ketika sebab itu datang, ketika seseorang telah memiliki harta zakawi, harta yang ada zakatnya dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan, maka dia wajib belajar tentang masalah zakat agar dia bisa mengeluarkannya dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika seseorang dia sudah daftar haji, sudah ada jadwalnya berangkat haji, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah haji, agar dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar dan sempurna. Nah, ini namanya apa? Inda wurudis sabab. Seseorang akan menikah, dia sudah punya calon misalnya, apalagi tanggalnya sudah ditentukan, maka dia harus wajib ain bagi dia untuk mempelajari ahkamun nikah, hukum-hukum terkait dengan pernikahan. Tidak bisa tidak. Nah, ini namanya apa? Ilmu fardhu ain juga, tetapi dikatakan ilmu fardhu ain inda wurudis sabab. Ketika datang sebab, maka dia sabab tertentu, maka dia wajib untuk mempelajarinya. Sebelum sebab itu datang, maka dia tidak wajib untuk mempelajarinya. Dia orang miskin, harta zakawi nggak punya, maka kalau dia nggak belajar tentang hukum masalah zakat, maka dia tidak akan berdosa. Misalnya ada orang belum ada tanda-tanda akan berangkat untuk haji, nggak punya apa-apa, untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi daftar haji misalnya. Maka dia jika tidak belajar tentang ahkamul hajj, hukum-hukum terkait haji, maka dia tidak berdosa. Kalau ada seseorang belum mau menikah, calon saja belum ada, yang dilihat cocok belum ada, apalagi tanggal, belum khitbah, belum ada belum ada tanda-tanda dia akan menikah, maka di sini apa? Dia belum wajib untuk mempelajari ahkamun nikah dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Termasuk ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari filhal seketika tanpa boleh ditunda, itu adalah apa?
yaitu ilmu tentang al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban hati. Harus dipelajari apa itu ikhlas dan bagaimana caranya, apa itu sabar dan bagaimana caranya agar bisa sabar, apa itu tawakkul 'ala Allah dan bagaimana cara agar bisa tawakkul 'ala Allah, apa itu ridho billah biqadarillah dan bagaimana caranya, dan apa itu syukur dan bagaimana tata cara syukur dan seterusnya. Itu kewajiban-kewajiban hati yang juga wajib ain dipelajari oleh setiap muslim. Karena jika tidak, maka dia akan dalam ancaman jatuh kepada dosa karena meninggalkan kewajiban. Kemudian termasuk ilmu fardu ain lagi adalah tentang ma'asil jawarih, yaitu dosa-dosa anggota badan, dosa lisan, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut, dosa telinga. Ini harus dipelajari agar seseorang tidak melihat perkara yang haram, agar seseorang tidak mendengar perkara yang haram, agar seseorang tidak berjalan menuju tempat yang haram, agar seseorang tidak melakukan perbuatan haram dengan tangannya, agar seseorang tidak memakan makanan yang haram, agar seseorang terhindar dari maksiat, kemaluan dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan ilmu fardu ain, dan inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jumlahnya tidak banyak, sehingga mudah bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Bagi sebagian orang mungkin 1 bulan selesai. Bagi sebagian orang tidak sampai 1 bulan dia sudah bisa menyelesaikan ilmu fardu ain. Sehingga siapapun itu dan apapun kesibukannya, dia bisa melakukannya. Tidak ada alasan bagi sebagian orang, saya sibuk, nggak sempat untuk belajar. Nggak ada alasan. Hanya sedikit. Masa sesibuk-sibuknya orang tidak bisa menyempatkan waktu untuk mempelajari sesuatu yang sedikit ini. Dan itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajaran agamanya itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit, dan Allah tidak membuat sesuatu yang berat atau sulit bagi kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Kita sudah tahu apa yang wajib ain untuk kita pelajari. Jika kita merasa belum mempelajarinya, maka kita harus mempelajarinya. Segera kita untuk mempelajarinya dan jangan ditunda, karena jika kita tidak mempelajarinya dalam waktu, atau artinya kita menundanya, maka berarti kita rela untuk jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berimplikasi kepada hal yang lain. Ketika dia belum mengetahui kewajiban-kewajiban hati, maka dia terancam untuk tidak ikhlas dalam beramal, terancam untuk tidak sabar, terancam untuk tidak bisa bersyukur, terancam untuk bahkan keimanannya itu juga terancam, karena itu merupakan kewajiban-kewajiban hati. Jika seseorang belum mengetahui tentang tata cara sholat, kemudian dia menunda untuk mempelajarinya, maka dia terancam sholatnya rusak, sholatnya batal, sholatnya tidak sah dalam beberapa waktu yang dia tunda mempelajari ilmu tentangnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita dalam pengajian kita di setiap pagi, kita fokus pada ilmu yang tergolong sebagai ilmu fardu ain.
Alhamdulillah dalam masalah akidah kita sudah mempelajari kitab Aqidatul Awam. Dan insya Allah kita setelah ini mulai hari Rabu akan secara khusus membahas tentang dasar-dasar ilmu fikih. Kitab yang paling dasar dalam kitab fikih yaitu Matan Abi Syuja. Di tahap awal ini kita akan mempelajari tentang Kitabut Thaharah dan Kitabus Shalah. Bab khusus membahas tentang bersuci dan juga tentang permasalahan sholat. Dua masalah ini yang insya Allah akan kita selesaikan menjelang nanti bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian di dalam belajar ilmu agama ini kita juga tidak bisa semaunya dalam mempelajarinya. Tetapi ada metode, ada tata cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini tidak boleh diabaikan, karena ini merupakan merupakan awal dari kita mengamalkan agama. Jika di tahap awal ini ada kekeliruan, maka itu akan berpengaruh kepada hal-hal pengamalan agama berikutnya. Sehingga dikatakan bahwa ilmu agama itu adalah bagian dari agama itu sendiri. Inna hadzal ilma dinun. Jadi ilmu agama itu adalah bagian dari agama itu, tidak bisa dipisahkan dari agama itu, sehingga tata cara untuk mempelajarinya itu sudah dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu metode atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah? Yaitu metode talaqqi atau musyafahah. Talaqqi, musyafahah, dengan bahasa kita ngaji kepada kiai, ngaji kepada para ulama, mengambil langsung ilmu agama itu dari mulut para ulama, bukan dari kitab para ulama, tetapi dari langsung mengambilnya dari mulut para ulama. Bisa kita mendengar dari para ulama dengan telinga kita secara langsung, atau kita yang membaca kemudian para ulama, guru kita yang menyimak bacaan kita. Itu yang paling tinggi, yaitu kita mendengar, guru membaca, kita kemudian menyimaknya, mendengarnya, baik dengan kitab atau tanpa kitab. Kemudian yang kedua, kita membaca, kemudian guru mendengarkannya dengan seksama. Jika ada yang keliru, maka guru akan membenarkannya. Nah, ini namanya apa? Talaqqi atau musyafahah, mengambil ilmu langsung dari seorang guru. Ini yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, Ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Belajar itu gimana? Belajar itu ada murid, ada guru. Wal fiqhu bittafaqquh, dan fikih itu juga hanya didapatkan dengan belajar. Tanpa belajar nggak akan bisa seseorang untuk mendapatkan ilmu agama secara benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam prakteknya beliau juga belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan wa'allamahu syadidul quwa, wa'allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa
Para mufassir seluruhnya mengatakan itu adalah Jibril. Syadidul quwa artinya adalah Jibril. Wa 'allamahu syadidul quwa artinya malaikat Jibril telah mengajari Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ngaji langsung kepada malaikat Jibril. Para sahabat mereka juga ngaji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in belajar kepada para sahabat, begitu seterusnya sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kiai-kiai kita. Mereka selalu, kalau kita melihat sejarah perjalanan rihlah ilmiahnya, maka mereka datang dari satu ulama satu kepada ulama yang lain, datang dari satu kiai yang satu ke kiai yang lain. Mesti seperti itu. Kalau kita membaca biografi misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau berpindah-pindah dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain sampai kemudian belajar ke Makkah. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana Mbah Bisri Samsuri, bagaimana dengan para kiai-kiai yang lainnya. Kalau kita mendengar ceritanya, mereka selalu apa? Selalu datang ke para kiai-kiai untuk menuntut ilmu. Gak pernah kita mendengar seorang kiai besar atau wali kemudian dia gak pernah belajar tiba-tiba bisa, gak ada. Karena ilmu itu bita'allum. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu fardhu ain ini. Harus bita'allum, harus dengan belajar. Bitafaqquh, harus dengan belajar. Tidak bisa otodidak dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu ladunni? Ilmu ladunni itu bukan ilmu ini. Ilmu ladunni memang ilmu yang didapatkan tanpa belajar, tapi bukan ilmu tentang thaharah, bukan ilmu tentang salat, bukan ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, bukan. Ilmu ladunni adalah ilmu tertentu yang didapatkan oleh seseorang tanpa belajar, dan itu bukan ilmu fardhu ain. Kenapa kok bukan ilmu fardhu ain? Karena untuk mendapatkan ilmu ladunni itu seseorang harus bertakwa dulu. Apa artinya seseorang sudah harus bertakwa dulu? Artinya dia sudah belajar ilmu agama kepada para ulama, kemudian dia mengamalkannya. Setelah itu dia baru bisa mendapatkan ilmu ladunni. Tidak bisa tiba-tiba seseorang nggak belajar fikih, nggak belajar akidah, kemudian dapat ilmu ladunni, nggak bisa. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kalian ilmu ladunni. Jadi ilmu ladunni setelah takwa. Takwa artinya menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan itu hanya bisa setelah seseorang belajar ilmu fardhu ain, baru bisa menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi kalau ada seseorang dari kecil nggak pernah ngaji sama sekali, tidak kepada bapaknya, tidak kepada orang tuanya, tidak kepada kiai, tidak kepada gurunya, kemudian tiba-tiba mengaku dapat ilmu ladunni, maka patut untuk diwaspadai. Patut diwaspadai. Banyak orang yang kemudian bersembunyi di balik hal yang seperti itu, kemudian melecehkan, kemudian meremehkan belajar ilmu agama. Dia sama sekali tidak akan menjadi seorang wali jika seperti itu. Seorang wali dia mesti berilmu. Tanpa berilmu tidak akan mungkin. Karena wali adalah seorang mukmin yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Al-mu'minul mustaqimu fi ta'atillah. Untuk menjadi seorang mukmin yang benar, dengan iman yang benar, seseorang harus belajar ilmu akidah. Untuk bisa menjadi seorang mukmin yang taat, yang senantiasa taat kepada Allah, maka dia juga harus mempelajari ilmu, harus dengan ilmu agama.
Nah, itu nggak akan mungkin bisa tanpa belajar ilmu agama. Nah, kalau seseorang itu sudah bertakwa, sudah soleh, maka dia akan diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia bisa mengetahui penafsiran mimpi, seseorang bermimpi, oh maknanya seperti ini. Misalnya, dia mengetahuinya. Itu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni bukan ilmu toharoh, bukan ilmu tentang sholat, bukan ilmu tentang tentang wudhu, bukan, tetapi ilmu yang lain yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Nah, ini perlu untuk diingatkan karena sebagian mengklaim nggak pernah ngaji sama kiai, nggak pernah ngaji kepada ulama, tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai pemilik ilmu laduni. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi menuntut ilmu agama harus dengan ngaji kepada para kiai, para ulama. Tidak cukup hanya dengan sekedar membaca kitab. Tidak cukup hanya sekedar membaca buku di perpustakaan atau membeli buku di toko-toko, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang dengan alasan sibuk, saya sibuk, nggak sempat hadir dalam majelis ilmu. Kemudian dia beli buku, kemudian dia beli kitab, dibacanya sendiri di rumah. Ini tidak bisa, ilmu agama tidak bisa seperti itu. Ilmu agama tidak bisa diambil dengan cara seperti itu. Atau seseorang dengan cara searching Google, misalnya Mbah Google, gurunya Google misalnya, dia cari tentang apa, rukun sholat, dicari di di Google, ketemu, kemudian dipelajari. Itu nggak bisa dengan tata cara seperti itu, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Tata cara seperti itu. Tidak cukup seseorang dengan hanya menyimak di YouTube tanpa dia mengenal orang tersebut yang dia ambil ilmunya. Tetapi kalau melalui media sosial kemudian seseorang mengenal orang tersebut, bahwa yang ngaji itu adalah orang yang berilmu, thiqah, terpercaya, maka baru dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau dia tidak mengenal siapa dia yang sedang ngaji, yang sedang menyampaikan ilmu, maka harus waspada. Harus seseorang mewaspadainya, karena tidak semua orang yang muncul di media sosial, yang muncul di TV itu orang yang berilmu. Tidak semua orang yang muncul di media sosial, yang muncul di TV itu orang yang thiqah, orang yang terpercaya dalam agama. Terkadang dia orang berilmu tetapi tidak thiqah. Ini juga tidak memenuhi kriteria untuk kita ambil ilmunya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam ngaji ini kita juga harus ketat, harus selektif di dalam memilih seorang guru. Sehingga Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama ini, maka lihatlah, fanzuru, lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Lihat, karena ini ilmu agama ini adalah bagian dari agama, maka kamu lihat siapa, dari siapa kamu belajar ilmu agama itu. Jangan sembarangan, karena ini agama. Jangan asal-asalan saja dalam belajar ilmu agama, tetapi apa? Lihat dari siapa kamu belajar ilmu agama. Kriterianya yang pertama apa? Dia ahlul ilmi, dia ahlul
ilmi, dia memang orang berilmu, bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh sama bodohnya. Masa orang bodoh belajar sama orang bodoh? Jadi orang bodoh dia belajar kepada orang yang berilmu. Harus orang yang berilmu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu itu adalah orang yang ilmunya itu bersanad. Ilmunya itu ada sanadnya. Sanad itu silsilah keilmuan. Jadi guru kita itu harus punya guru. Jangan sampai guru kita itu gurunya Google, atau guru kita itu gurunya adalah kitab. Guru kita adalah gurunya buku. Guru kita ternyata belajarnya secara otodidak. Nggak ada dia pernah belajar kepada kiai atau ulama. Harus tahu kita guru kita. Oh ternyata guru saya, dia mengatakan misalnya, guru saya hebat, nggak pernah dia mondok, tapi kalau ngomong agama jos. Nah ini apa? Ini bahaya, ini justru bahaya. Nah, dalam masalah ini otodidak itu bukan ukuran. Terkadang seseorang kalau saya belajar bahasa Inggris secara otodidak, hebat. Saya belajar matematika secara otodidak, hebat. Saya belajar fisika secara otodidak, hebat, dia menunjukkan kecerdasannya. Tapi kalau dia mengatakan saya belajar agama secara otodidak, musibah, musibah besar kalau seperti itu. Karena secerdas-cerdasnya orang, ilmu agama tidak bisa dipelajari secara otodidak, karena akan dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman, akan dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Sesuatu yang dianggap benar ternyata itu adalah salah, dan seterusnya. Harus diketahui dari mana dia belajar mengambil ilmu agama. Oh ternyata dia dulu belajar kepada Kiai Makhrus Ali misalnya, dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ternyata dia belajar ilmu agama dari Kiai Imam Faqih Asy'ari Sumbersari, yang belajar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dari gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Nah ini apa? Ini namanya sanad, bersanad. Jadi guru kita itu punya guru, gurunya guru kita itu juga punya guru, gurunya guru kita itu juga punya guru, gurunya kita juga punya guru. Begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah, nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita kriterianya harus seperti itu, berilmu dan dia nyambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, guru kita itu harus thiqah. Guru kita itu thiqah. Thiqah ini maksudnya terpercaya. Harus orang yang terpercaya. Karena kalau ada orang berilmu juga bersanad tetapi tidak terpercaya, suka berkhianat, ini juga bahaya ini. Dia sebenarnya jelas dia berilmu, mondoknya 20 tahun misalnya. Kemudian juga dia bersanad jelas, ini muridnya ini muridnya ini muridnya ini sampai kepada Nabi. Tetapi dia bukan orang yang terpercaya. Sering dia mengatakan menurut saya ini haram, menurut saya ini halal, menurut saya. Ini nggak bisa diambil orang seperti ini ilmunya. Karena apa? Dia tidak thiqah. Salah satu tanda orang yang thiqah, dia hanya mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari dan dari gurunya, dan tidak menyampaikan sesuatu berdasarkan pendapatnya sendiri atau pendapat menurut hawa nafsunya.
Tidak seperti itu. Atau dia menyampaikan pendapat yang dia baca dari buku. Menurut pendapat yang dia baca dari buku yang dia pelajari, bukan yang dia dapat dari sang guru. Dia dari gurunya mempelajari A, tetapi kemudian dia membaca buku itu B, kemudian yang diajarkan B bukan A, padahal yang dia dengar dari gurunya itu adalah A. Dia sudah mendengar dari gurunya ini hukumnya haram, kemudian dia buka buku-buku, buka internet, padahal dia sudah berguru sebenarnya, dan dia sudah dengar dari masalah itu dari gurunya, ini hukumnya haram. Karena sesuatu hal untuk kepentingan sesaat, ya. Misalnya, kemudian dia cari buku-buku referensi yang sebenarnya tidak mu'tabar. Kemudian dia berfatwa berdasarkan apa yang dibaca, bukan yang berdasarkan apa yang dia dengar dari gurunya. Itu namanya mengkhianati ilmu. Nah, orang yang seperti ini tidak patut untuk diambil ilmunya. Harus diwaspadai. Bukan setiap orang yang berilmu dan bersanad bisa diambil ilmunya. Tetapi syarat yang ketiga ini sangat penting. Orang itu harus thiqah. Orang itu harus terpercaya. Tidak mudah berfatwa tanpa ilmu. Jika ditanya tentang permasalahan agama, dia tidak mengetahuinya, maka dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saking pentingnya masalah ucapan la adri ini, saya tidak tahu, sampai para ulama mengatakan al adri nisful ilmi. Perkataan seorang alim saya tidak tahu itu sudah bagian dari ilmu. Al ilmu salas, ilmu itu ada 3, kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wala adri. La adri adalah bagian dari ilmu. Karena itu tanda dari bahwa seseorang itu orang yang terpercaya untuk mengatakan hal yang semacam itu. Jika ditanya tentang suatu masalah dia tidak tahu, katakan saya tidak tahu, atau katakan saya akan murajaah misalnya. Katakan saya akan bertanya kepada guru saya, dan seterusnya. Tidak berfatwa tanpa ilmu. Nah, hari ini yang tidak memenuhi 3 syarat ini banyak. Banyak orang tidak berilmu, dia menyampaikan ilmu. Jumlahnya banyak. Yang kedua, banyak orang yang berilmu tetapi tidak bersanad ilmunya, yang kemudian mengajar ilmu. Kemudian yang berikutnya ini juga banyak, yaitu orang yang sebenarnya dia berilmu dan dia bersanad tetapi dia pengkhianat. Dia tidak terpercaya dalam ilmu agama. Ini juga jumlahnya sangat banyak. Maka kita harus waspada, betul-betul kita harus memilih seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sirin, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita melihat, kalau bisa guru kita cari yang betul-betul mendekati sempurna, meskipun tidak sempurna. Dia juga orang yang soleh, dia juga orang yang bertakwa, dia juga orang yang menjalankan agamanya dengan benar. Karena tidak semua orang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya. Kalau kita bisa mendapatkan seperti itu, maka kita akan bisa belajar dengan baik dan kita akan tertuntun pada arah yang benar, tidak melenceng dari ajaran agama yang benar. Kita akan mendapatkan keselamatan. Hadirin rahimakumullah. Sampai di sini, insyaallah besok akan kita lanjutkan tentang keutamaan ilmu agama dan keutamaan hadir dalam majelis ilmu agama. Dan hari Rabu kita akan start mulai pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.